Ya, siap Ustazah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Ibadat rumah finishingnya makin baik, ya berarti makin baik juga kualitas apa yang kita bangun ya. Dan tadi malam adalah malam Jumat terakhir Ramadan kali ini yang bertepatan dengan malam ganjil, malam ke-27 ya. Masya Allah, berbahagia sekali bagi yang banyak melaksanakan ibadah pada malam hari tadi dan diikuti juga keistiqomahan di hari ini dan hari-hari berikutnya juga. Baik, kita akan membahas tentang beberapa alasan mengapa kita harus menghindari makanan yang diharamkan. Kalau tentang ciri-ciri makanan yang diharamkan sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya atau tidak, Mbak? Sedikit Ustazah ada yang sudah ciri-ciri ya, tapi ya kalau detailnya sih belum. Ini maaf suara saya bergema ya Ustazah ya? Enggak juga. Ciri-ciri makanan haramnya seperti apa kalau boleh tahu yang disampaikan Ustazah yang lain? Oh, belum sih, cuman Mas untuk misalkan untuk mencari tahu lebih dalam lagi gitu, kalau bentuknya atau apa ciri-cirinya itu belum dibahas Ustazah. Oke, baik. Saya akan bahas beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita harus menghindari makanan yang haram, dan jika masih ada waktunya, kita juga akan membahas tentang kriteria makanan yang haram ya. Kita tidak membahas kriteria makanan yang halal karena terlalu banyak sampai imsak juga nggak selesai ya, karena terlalu banyak variannya. Kita akan bahas juga beberapa hal yang berkaitan dengan makanan yang diharamkan. Tapi yang pertama, kita akan bahas dulu tema utama kita, mengapa kita harus menghindari makanan yang diharamkan. Kenapa? Yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa itu adalah dosa pertama manusia. Sebagaimana kita tahu pula bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Ya, di antara semua kegiatan ya, semua fasilitas yang Allah berikan kepada keduanya di surga, makanlah yang kalian inginkan, ya tinggallah di mana saja, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 19 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, silakan kamu tinggal dan istrimu di mana saja kalian berada. Jadi mau di pavilionnya, mau di istananya, mau di mana ya terserah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kalian berdua dekati pohon ini. Nah, pohon itu tuh nggak disebutin namanya apa. Cuman kemudian iblis atau syaitan memberi nama sebagai pohon khuldi ya, yang untuk menipu daya mereka berdua. Ini namanya pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan. Kalau kalian makan ini, kalian akan kekal deh kayak malaikat ya. Jadi di surga nggak ada expirednya gitu. Kapanpun kalian bisa tinggal di sini tanpa dibatasi dengan usia. Nah, ternyata mereka berdua tidak mau ya. Walaupun kemudian pada akhirnya Siti Hawa mau dan mereka memakannya begitu. Dan setelah itu mereka memohon ampun pada Allah, mereka beristighfar kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka, namun pada akhirnya skenario Allah menyatakan bahwa mereka harus meninggalkan surga pada saat itu. Jadi jamaah sekalian, dosa pertama manusia itu adalah memakan makanan yang diharamkan. Karena itu adalah dosa pertama yang membuat manusia itu yang menggelincirkan manusia, ya. Maka itu menjadi salah satu upaya andalannya syaitan untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia dari ketaatan. Maka di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, ini ada perintah makan makanan yang baik ya. Kemudian terusannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin.
jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, jadi di sini ada perintah untuk makan makanan yang halal dan yang baik, kemudian diikutkan lagi dengan perintah untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini dua perintah ini berada dalam satu ayat yang sama, seakan-akan korelasinya tuh erat gitu. Masih ada kaitannya gitu ya, antara makan makanan yang halal dengan tidak boleh mengikuti langkah setan. Kenapa? Karena setan itu akan menjerumuskan manusia dari banyak cara. Salah satu jalan yang paling dia andalkan adalah menggoda manusia untuk memakan yang haram. Ya. Nah, jadi alasan yang kedua, kenapa kita harus menghindari makanan yang haram? Karena itu menjadi salah satu langkah yang paling diandalkan setan untuk menggelincirkan kita. Kalau kata setan, kalau saya bisa membuat nenek moyang kamu di surga itu makan makanan yang diharamkan dan membuat mereka jadi keluar dari surga, berarti kalian itu yang menjadi anak cucunya pasti juga bisa dong terhindar dari surga dengan cara apa? Dengan cara digoda untuk makan makanan yang haram. Kemudian alasan yang ketiga, nah ini dia jemaah sekalian, doa tidak dikabulkan. Bayangkan, apalagi kalau di bulan Ramadan, kita banyak berdoa, terus doa kita nggak dikabulkan gitu ya. Wah, sedih banget kita. Ya, doa tidak dikabulkan ini pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi bercerita, ada di masa lalu orang yang selalu dikabulkan doanya sama Allah. Ya, doanya selalu dikabulkan sama Allah, dan ibadahnya itu sangat kencang begitu. Tapi ada satu masa di mana dia punya hajat dan Allah tidak mengabulkannya juga. Kemudian dia melakukan uzlah, dia menyendiri, ya, bertahanus begitu, lalu menghususkan diri untuk beribadah supaya tetap bisa berdoa kepada Allah. Summa dzakara rajula yutilu safara asy'asa aghbar. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang memperlama perjalanannya, perjalanan spiritualnya, sampai dia kumuh, berdebu, kumal. Yamuddu yadahu ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, kapan doa saya dikabulkan? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Kemudian dia itu ketika dia berdoa, dia tetap tidak berhenti dari kebiasaannya memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan memakai pakaian dari sesuatu yang memang haram. Wa ghudhiya bil harami, tubuhnya itu tumbuh ternutrisi dari makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin, kata Nabi, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Lisan yang dia pakai buat memanjatkan doa, dia juga pakai untuk makan makanan yang diharamkan. Nah, ini jamaah sekalian, maka tidak diperbolehkan kita makan makanan yang haram supaya doa-doa kita tidak mental, tidak tertolak begitu. Bayangkan kita ini seorang ibu, doa kita itu sangat diharapkan oleh anak-anak kita. Doa yang paling makbul bagi seorang anak ya doa ibunya. Nah, kalau doa ibunya itu mental, nggak dikabulkan sama Allah, lalu bagaimana anak kita akan berharap kepada kita? Bagaimana anak itu akan berharap ibunya mengharapkan doa-doa dari ibunya kalau doa ibunya itu tidak terkabulkan? Kemudian alasan yang lain kenapa kita harus menghindari makanan yang haram adalah bahwa orang yang tubuhnya ternutrisi dari makanan yang diharamkan, maka neraka itu menjadi tempat yang paling tepat buat dia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang diharamkan, maka neraka lebih pantas baginya. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika seseorang itu terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, minum minuman yang diharamkan, begitu, maka nanti di akhirat ya akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu bukan BBM ya, bukan bahan bakar minyak, bukan bensin minyak tanah, bukan. Jadi bahan bakarnya api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Yang menjadi bahan bakar api neraka itu adalah kerikil, batu, dan juga manusia. Begitu apinya sudah tidak berkobar lagi, begitu dilemparkan manusia, apinya berkobar lagi.
Manusia yang seperti apa yang dilemparkan untuk menjadi bahan bakar api neraka agar api neraka senantiasa berkobar? Iya manusia. Manusia yang mana? Yang badannya itu tumbuh dari sesuatu yang haram dan dia meninggal dunia sebelum melakukan taubatan nasuha. Berikutnya lagi alasan kenapa kita harus menghindari makanan yang diharamkan karena untuk mencegah penyakit. Sebagaimana kita tahu Allah syariat Islam ya melarang kita untuk mengkonsumsi makanan yang membahayakan diri kita. Nggak boleh kita minum racun, nggak boleh kita makan makanan yang membahayakan diri. Sebab apa? Sebab kita tidak ingin badan kita itu terjangkit penyakit. Maka dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuluhu hani'am mari'a. Maka makanlah pemberian itu niscaya menjadi obat yang menawarkan. Nah, inilah kira-kira alasan-alasan kenapa sih kita harus menghindari makanan yang diharamkan. Nah, jamaah sekalian, ketika kita sudah tahu apa saja alasan kenapa kita harus menghindari makanan yang diharamkan, ya kan? Kadang-kadang ada yang nanya, kenapa sih nggak boleh kita makan babi? Ya, padahal katanya sih babi enak katanya ya. Wallahu a'lam rasanya kayak gimana. Mungkin teman-teman di sini yang mualaf mungkin pernah merasakannya. Katanya sih enak, katanya sih lebih murah dari daging sapi, katanya mengolahnya juga lebih mudah, katanya cepat matang dan lain sebagainya konon. Kenapa nggak boleh kita orang Islam itu untuk untuk menyantap makanan yang namanya babi? Alasannya apa? Kalau alasannya untuk katanya bikin bodoh, nggak juga ya, nggak juga. Banyak orang-orang RRC yang hobinya makan Cina, pinter-pinter mereka, apalagi pinter dagang ya, Masya Allah. Terus kalau katanya bikin tubuh lemah, letih, lesu, tidak bergairah, nggak juga ya. Jet Li, Jackie Chan, Ip Man, nah itu kan semuanya pada makan babi tuh. Pinter tuh kungfunya, ya kan? Nah terus kenapa kita tuh dilarang makan babi? Nggak ada alasannya. Alasannya untuk taat pada Allah, itu aja. Sama seperti ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk tidak memakan buah khuldi, itu juga Allah nggak ngasih tahu alasannya. Allah cuma ingin menguji sampai mana sih ketaatannya Nabi Adam kepada Allah gitu. Sama kayak kita diuji. Kenapa kita nggak boleh makan babi padahal konon rasanya sangat menggiurkan gitu ya. Ya, gimana ya? Itu untuk ujian sih. Ya, kita nggak boleh makan hanya sampai kita meninggal aja. Ntar juga di sorga kalau pengen tinggal kita minta gitu. Dan umur kita cuma berapa sih di dunia ini? Cuma puluhan tahun. Nggak seperti umurnya umat-umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Kita tuh cuma diuji di dunia cuma puluhan tahun doang. Habis itu meninggal dunia. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak makan babi di dunia nggak rugi-rugi amat lah ya. Masih banyak gitu pilihan yang lain. Ntar kalau masih penasaran juga sama daging babi, ntar kita cobain di sorga deh. Kira-kira seperti itu. Sama seperti khomer. Khomer di dunia nggak ada yang boleh dikonsumsi oleh kita orang Islam, nggak boleh dikonsumsi. Di sorga itu ada sungai tersendiri namanya Nahrul Khomri. Sungai khomer yang bebas kita minum. Jadi mata air tersendiri di surga gitu. Jadi bersabar aja, cuman puluhan tahun kok kita di dunia ini. Ya, cuman segitu labanya kita diuji. Ntar di surga itu nanti kekal, kita bebas minta apapun. Insya Allah. Baik, jamaah sekalian. Sekarang kita akan bahas ketentuan bagaimana cara memilah makanan yang haram dan makanan yang dihalalkan. Ketentuannya seperti apa? Yang pertama bahwa makanan yang halal itu tentu jauh lebih baik daripada yang haram. Ya, tenang aja. Allah mengharamkan A, B, C, D, E, F, G. Yang halal jauh lebih banyak daripada itu. Apalagi orang Indonesia ya, satu bahan bisa diolah sedemikian rupa banyaknya, Masya Allah. Singkong aja bisa jadi direbus, dikukus, jadi getuk, jadi lidri, jadi ongol-ongol, jadi utri, jadi wah banyak gitu ya. Jadi jangan bersedih hati, itu baru singkong doang. Gimana yang lain? Nasi, jadi intip, jadi rengginang, jadi nasi pun banyak. Bisa nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning. Oh, lapar kita siang-siang ngomong makanan. Ya. Yang kedua, halal haram itu tidak disembunyikan. Sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Sudah Allah jelaskan juga beberapa hewan, beberapa jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Baik dalam surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-Baqarah. Di sana, di 3 surat itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tidak bolehnya dikonsumsi. Ya.
Dan yang boleh dikonsumsi nggak perlu disebutkan. Pokoknya kalau nggak diharamkan, ya berarti otomatis halal gitu. Ya, maka sebetulnya yang kita butuhkan bukan sertifikat halal sebetulnya. Yang kita butuhkan itu sertifikat haram. Yang ada sertifikat haramnya nggak usah kita makan. Yang nggak ada sertifikatnya ya kita makan, harusnya gitu ya. Tapi yang mana ada gitu restoran yang mau ngurus sertifikat haram, nggak ada. Nah, makanya ya udah deh sertifikat halal gitu kan, biar pada semangat bikinnya. Kemudian yang ketiga tentang syubhat. Jadi kan Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'rifuna katsirun minan nas. La ya'rifu katsirun minan nas. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini itu udah jelas tuh, mana yang halal, mana yang haram, itu udah jelas. Dan memang ada di antara keduanya yang tidak kita yakini keharamannya, tapi kita ragukan kehalalannya. Itu yang biasa kita sebut sebagai syubhat. Nah, syubhat itu subjektif sekali. Maksudnya subjektif seperti apa? Maksudnya adalah mungkin buat kita itu meragukan ya. Kita dapat broadcast ya dari grup sebelah. Nah, grupnya cuma sebelah. Dari grup sebelah katanya, sebelah kanan apa sebelah kiri gitu. Konon katanya warung bakso tempat kita langganan itu katanya sih dicampur dengan minyak babi, makanya enak katanya gitu. Nah, kita akhirnya ragu-ragu dong, karena BC itu di forward berkali-kali gitu. Tanpa kita punya keinginan untuk tabayun, klarifikasi. Akhirnya kita ragu, yang tadinya langganan jadi nggak beli lagi. Suatu hari kita ngelewatin bakso tersebut, ada orang makan di situ yang kita kenal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tunjuk hidungnya bilang dia makan makanan yang haram hanya gara-gara kita nggak makan di situ? Jawabannya enggak. Itu kan baru isu, baru rumor, penulis broadcastingnya aja nggak jelas kayak surat kaleng, ya kan? Jangan mentang-mentang kita nggak makan di situ, orang lain juga jadi masalah, nggak juga. Siapa tahu orang itu makan di situ karena dia yakin bahwa itu semuanya cuma fitnah, cuma dusta, cuma hoax dari kompetitornya. Begitu ditanya ke yang punya warung, enggak, itu mah cuma dusta doang. Dari mana mereka tuh Mbak bilang kayak gitu? Minyak babi itu mahal Mbak Yu. Kalau saya nyampur minyak babi, ini bakso saya bisa 50.000 semangkoknya, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, syubhat itu subjektif. Jadi bisa saja buat kita itu haram atau meragukan, tapi buat orang lain tidak. Tergantung apakah kita sudah mengklarifikasi dan mendapatkan keyakinan atau tidak. Buat yang yakin itu haram, udah sangat mengantongi bukti-buktinya, ya berarti haram gitu. Ya. Tapi buat orang lain yang bilang mana enggak, itu hoax semuanya. Saya kenal kok sama yang punya warung. Ya. Dia demi Allah bersumpah tidak ada campuran yang diharamkan. Ya sudah dia makan. Makanya dalam halal dan haram itu ada ikhtilaf, ada khilafiyah. Dalam satu perkara ya bisa saja itu haram, dan dalam perkara yang lain jadi halal gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena gini jamaah sekalian. Buat kita ada sesuatu yang tidak dikonsumsi oleh Nabi. Karena itu tidak ada di masa Nabi atau mungkin bukan kuliner di tempat seperti itu. Seperti macam-macam seafood layaknya kepiting. Kepiting itu kan enggak ditemui kecuali di pesisir. Nabi tinggalnya di Madinah, di tengah gurun Sahara. Kalau tinggal di Jeddah, mungkin makan, karena Jeddah itu dekat sama laut gitu. Tapi Nabi di Madinah, di tengah padang tandus begitu. Mau menternak di mana? Kalau kita enak sekarang mau budidaya, walaupun di tengah Jakarta bisa ternak kepiting ya, karena udah ada teknologinya. Di masa lalu gimana? Ya kan, nggak ada. Nah, terus gimana dong makan kepiting itu jadinya halal apa haram? Nah, pasti ada khilafiyah. Yang mengatakan haram bahwa kepiting itu adalah binatang yang bisa hidup di dua alam gitu loh. Artinya hidup di dua alam itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu kadang hidup di darat ya, di tanah, di atas tanah, di darat, kadang hidup di laut. Nah, kalau misalnya dia kayak begitu, nah kalau dia mati itu statusnya bangkai darat apa bangkai laut, kan begitu kan. Kalau dia bangkai laut, selesai perkara, dia halal. Tapi kalau statusnya bangkai darat, ya berarti dia nggak boleh dikonsumsi dong. Karena bangkai darat hanya boleh dikonsumsi kalau dia disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, kepiting
pengen sih kita sembelih, cuman sembelihnya sebelah mana, dia nggak punya leher, dia nggak punya darah gitu ya. Ya berarti dia statusnya bangkai apa sih? Bangkai darat apa bangkai tanah? Bangkai darat apa bangkai laut gitu. Nah, karena keraguan seperti itu ada ulama yang mengharamkan sebagai tindakan kehati-hatian karena dia suka mondar-mandir di darat gitu. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak, kepiting itu binatang laut. Jadi memang dia kalau dia punya paspor ya, dia paspor dia kewarganegaraan laut ya. Jadi kalau dia ke darat dia ngelancong doang gitu. Makanya kalau dia ke darat dia itu isi cangkangnya full tank airnya. Begitu airnya udah mau habis dia nyari air lagi, balik lagi pulang kampung ke laut gitu. Maka dimanapun dia meninggal dunia, meninggal, dimanapun dia mati mau di darat atau di laut, statusnya tetap binatang laut. Sebagaimana kita orang Indonesia meninggal di Arab Saudi, tetap aja kita berstatus kewarganegaraannya Indonesia, cuma numpang mati doang di sana kan gitu. Ya. Dan kepiting itu ciri-ciri fisiologisnya lebih mirip pada manusia, pada ikan dibandingkan pada manusia. Seperti misalnya dia bernafasnya dengan insang, bertelurnya juga di air, nggak bisa dia bertelur di darat. Di darat dia cuma jalan-jalan doang gitu, ngelancong wisata gitu. Bukan tempat dia yang sesungguhnya. Maka kalau dia mati, tetap statusnya adalah binatang laut. Dan bangkai laut itu hukumnya halal tanpa disembelih. Ya kan? Mana ada orang nyembelih ikan, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Emang bangkai laut kita makan gitu. Alhamdulillah bangkai laut boleh kita makan tanpa harus disembelih. Kalau kita harus makan ikan dan harus sembelih dulu, kesian banget orang yang mau bikin nasi goreng ikan teri, ya kan? Teri Medan. Teri Medan gimana nyembelihnya coba? Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kriteria makanan yang diharamkan, jamaah sekalian. Mungkin kita agak singkat saja, karena sudah hampir jam 12. Kriteria makanan yang diharamkan antara lain, yang pertama, secara umum kriterianya ada 3 macam yang terlarang. Kalau dia adalah benda najis atau mengandung najis, maka nggak boleh kita konsumsi. Begitu juga kalau dia memabukkan, dengan atau tanpa mengandung alkohol, kalau dia memabukkan, nggak boleh kita konsumsi. Mengandung alkohol misalnya seperti whisky, brandy, margarita, ya itu kan mengandung alkohol, minuman beralkohol yang memabukkan, nggak boleh kita konsumsi, kan bikin mabuk. Tapi ada juga sesuatu yang bikin mabuk, tapi tidak mengandung alkohol, apa tuh? Jangan bilang cinta ya, cinta memang memabukkan walaupun tanpa alkohol. Tapi bukan itu yang kita omongin. Yang kita omongin itu makanan atau minuman yang memabukkan walaupun tanpa alkohol. Beberapa jenis narkotik, ekstasi, itu tidak mengandung alkohol. Ganja saat dibakar, asapnya itu dihirup bikin fly, tapi nggak mengandung alkohol. Nah, apakah tiba-tiba kita boleh mengkonsumsi gara-gara nggak mengandung alkohol? Enggak. Makanya dibedakan antara khamar dengan alkohol. Khamar tidak selamanya mengandung alkohol, dan tidak semua yang mengandung alkohol otomatis menjadi khamar. Kalau semua yang mengandung alkohol otomatis menjadi khamar, ya berarti alkohol itu najis dong. Berarti kita nggak boleh dong pakai disinfektan sama hand sanitizer. Najis dong belepotan kita. Maka khamar dan alkohol itu adalah dua hal yang berbeda hukumnya, tidak bisa disamakan. Kecuali kalau alkohol yang memang dipakai untuk jadi biangnya minuman yang memabukkan, barulah dia menjadi najis ya. Baik. Yang ketiga, kriteria umum yang memabukkan, yang tidak diperbolehkan untuk kita mengkonsumsinya apabila mengandung madarat. Madarat itu adalah sesuatu yang mencelakakan diri kita, yang berefek buruk pada badan kita. La darara wa la dirara. Tidak boleh kita menyebabkan kemadaratan, tidak boleh juga kita menjadi penyebab kemadaratan. Tidak boleh kita menyebabkan badan kita kena madarat, tidak boleh kita menyebabkan orang lain terimbas madarat. Ya, bahaya gitu. Nah, nanti madarat ini terbagi menjadi dua. Ada yang makanan mengandung madarat, mengandung sesuatu yang membahayakan untuk kesehatan, yang instantly, ya, yang secara instan langsung kelihatan efek buruknya. Seperti menenggak racun, ya, seperti misalnya minum apa ya? Minum racun, minum baygon gitu. Atau menelan
kayu, yang karatan. Nah, itu kan instan gitu kelihatan langsung efek buruknya dong. Dan itu disepakati keharamannya. Tapi ada satu lagi yang mengandung madharat tapi enggak secara instan kelihatan madharatnya. Seperti misalnya makan makanan yang kadaluarsa atau misalnya mengkonsumsi rokok. Konsumsi rokok itu kan tidak langsung kelihatan efek buruknya kan. Orang harus mengkonsumsinya pada waktu secara berkala dulu, baru berimbas buruk pada kesehatannya. Makanya untuk kategori kedua ini, ya mengandung madharat tapi tidak langsung kelihatan efek buruk saat sekali dikonsumsi. Ini para ulama nanti berbeda pendapat, ada yang mengatakan haram sebagai tindakan preventif, tapi ada juga yang mengatakan makruh saja. Karena setiap tubuh manusia memiliki respon yang berbeda. Ada yang habis makan makanan kadaluarsa langsung sakit perut ada. Ada yang udah kebal, ya makan makanan itu tidak sampai sakit perut biasa-biasa aja dia. Ada orang yang makan roti, ya rotinya udah kadaluarsa, udah pinggirnya tuh udah pada jamuran. Tapi begitu dibuang bagian yang berjamur, yang nggak kena jamur dia lapisin pakai selai gitu ya, dia makan, ada yang langsung sakit perut, ada yang biasa aja udah kebal. Makanya nggak langsung diharamkan oleh sebagian ulama, karena respon setiap tubuh itu berbeda-beda. Ada yang celaka, ada yang enggak gitu. Kalau alasannya celaka, terus bagi yang enggak celaka gimana? Sama kayak rokok juga. Ada orang yang gara-gara rokok langsung dia enggak lama langsung berefek buruk. Tapi ada juga yang bilang, ini saya udah ngerokok umur udah 75 santai-santai aja gitu ya. Malah kalau nggak ngerokok mulut jadi asem nih gitu kan. Kayak perut tuh kayak ada yang gimana gitu, dia jadi kebutuhan dasar buat dia. Nah, kalau misalnya kita di lingkungan yang tidak merokok, suami kita tidak merokok, anak-anak kita nauzubillah jangan sampai merokok juga, orang tua kita nggak ngerokok, kita gampang aja bilang haram gitu ya. Bayangin kalau orang di lingkungan yang berbeda, suaminya ngerokok, susah banget disuruh berhenti dari rokoknya. Apakah kita bilang dia tiap hari mengkonsumsi makanan mengkonsumsi sesuatu yang haram? Agak susah juga. Makanya belum ada fatwa bahkan dari MUI ya yang memfatwakan rokok itu haram. MUI baru mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok itu buat ibu hamil dan anak di bawah umur. MUI belum ada tuh yang berani bikin fatwa haram untuk orang dewasa gitu, belum ada. Ya mungkin di sana juga banyak juga yang rokok gitu ya. Karena itu bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan bagi orang yang sudah merokok dari sejak muda gitu ya. Nah, buat kita ya, kita hindari aja. Nggak ada baiknya juga, nggak ada efek baiknya juga sih ngerokok ya. Efek baiknya itu apa gitu. Ya nggak tahu juga lah, wallahu a'lam, itu urusan mereka lah ya. Oke, baik. Sekarang adalah kriteria khusus untuk binatang yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang pertama, yang secara eksplisit diharamkan, seperti babi, yang tidak ada alasannya kenapa diharamkan. Tapi ayat yang menyatakan keharamannya itu banyak banget ya. Seperti misalnya innamal khamru wal maisiru walahmul khinzir, ya, diharamkan bagi kalian itu darah, bangkai, dan daging babi. Nah, banyak sekali yang serupa dengan itu. Kemudian bangkai. Nah, jenis bangkai itu banyak. Jenis bangkai itu ya adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ada hewan yang jatuh gitu ya, burung lagi terbang, jeduk, dia ketabrak pohon yang gede, jatuh, ya mati. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi. Ada hewan yang ditanduk oleh hewan yang lebih besar lalu mati. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi. Ada lagi yang yang dipukul ya, dibanting ya. Nah, itu mati. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi. Maka sama kayak ayam yang dipotek lehernya terus mati, itu nggak boleh dimakan. Harus dia disembelih dulu gitu. Ya. Jadi dia disembelih baru kemudian mati, bukan kebalikannya. Ayamnya udah mati gara-gara sakit, terus pura-pura disembelih untuk menutupi jejaknya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, haram kalau kita memperjualbelikan hewan yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hewan yang bercakar dan bertaring. Ya, bercakar dan bertaring itu maksudnya apa? Jadi kalau tangannya itu dia bercakar dan giginya bertaring, di mana cakar dan taringnya itu digunakan untuk untuk berburu, untuk memburu hewan yang lain.
Itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu nanti masuk dalam kategori binatang buas. Binatang buas. Singa, kemudian apa lagi ya? Yang bertaring, ular juga bertaring ya. Ular itu giginya bertaring, makanya dia bisa matuk begitu. Kemudian apalagi ya banyak lah ya. Burung elang itu juga bercakar gitu. Cuman kalau ada hewan bercakar, namun cakarnya tidak dipakai untuk membunuh hewan yang lain, tapi hanya dipakai untuk mengais makanan, itu nggak haram. Makanya ayam, walaupun dia punya cakar, tidak haram untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena cakarnya itu nggak dipakai untuk bunuh hewan yang lain, ya kan? Makanya ayam nggak kita sebut hewan bercakar kan, hewan berceker dia. Jangankan dagingnya, cekernya aja kita makan gitu. Nah, maka tidak semua hewan yang bercakar itu haram dikonsumsi. Kalau cakarnya dipakai untuk bunuh hewan yang lain, baru. Berikutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ketika Rasulullah itu melarang untuk membunuh beberapa jenis hewan, antara lain kucing, ya kucing itu nggak boleh dikonsumsi karena Nabi melarang untuk membunuhnya. Termasuk kodok atau katak itu juga nggak boleh kita konsumsi karena Nabi melarang untuk membunuh mereka. Maka ketika ada seorang tabib bertanya sama Nabi, ya Rasul, saya sebelum masuk Islam biasa meracik obat dari katak, dari kodok. Sekarang saya udah masuk Islam, masih boleh nggak saya ngerjain itu? Nabi mengatakan nggak boleh, jangan lagi kamu membunuh kodok. Artinya apa? Ya udah, berarti nggak boleh kita membunuh kodok. Dan yang berikutnya justru hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti kalajengking, kemudian ular, tikus, cicak, ya semuanya itu adalah hewan yang sunnah untuk dibunuh. Itu masuk dalam khomsun minal fawasiq, hewan-hewan yang memang kalau dibunuh malah mendatangkan pahala gitu. Dan mereka nggak boleh kita makan. Kemudian yang terakhir adalah khaba'is. Khaba'is itu adalah hewan-hewan yang menjijikkan untuk dikonsumsi. Dan menjijikkan ini memang sangat relatif dan subjektif ya. Dari setiap komunitas dan setiap bangsa itu punya standar tersendiri. Buat orang Arab, mungkin makan jeroan seperti usus dan babat itu menjijikkan buat mereka. Ampela juga buat mereka menjijikkan. Itu tempatnya kotoran loh, ampela. Begitu kita belah, ada sisa makanan di dalamnya kan. Tapi buat orang Indonesia bodoh amat lah, kalau dimakan enak, makan aja. Tuh udah dicuci ini kan gitu ya. Orang Indonesia mah orang yang gampang move on ya. Ya udah katanya, kalau misalnya udah dibuang nggak apa-apa. Usus bayangkan. Usus itu kan tempat pembuangan sisa makanan terakhir yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Ya, tapi tetap dibersihinnya luar biasa sambil direbus ya. Kalau kita lagi di pemotongan kurban kan, panitianya biasanya menyediakan satu drum yang isinya air panas dididihkan untuk memasukkan segala macam jeroan di dalamnya, termasuk untuk membersihkan ususnya sapi. Sapi di dalamnya yang masih ada di dalam usus tuh dibersihkan, disiram dengan air panas gitu ya. Saking pengennya makan usus, padahal usus juga nggak ada vitaminnya kayaknya selain kolesterol kan gitu ya. Tapi ya orang Indonesia apapun mah, orang Indonesia kan pasukan anti mubazir ya, apapun dikonsumsi gitu, nggak ada yang tersisa. Nah kalau orang Arab mana ada makan usus, ini kan tempat pembuangan nya binatang kok dimakan gitu. Orang Indonesia dijadiin sate gitu ya. Dijadiin sambal goreng, enak bro amat. Itu bekas kotoran, tahu udah dibersihin ini. Jangankan yang seperti itu, buat orang Arab mungkin tempe itu enak, tapi kalau mereka ngelihat cara bikinnya mungkin mereka nggak jadi makan. Tempe itu kan diinjek-injek ya. Kalau orang yang bikin tempenya itu menjaga kebersihan, kakinya dibungkus dulu pakai plastik, baru buat nginjek-injek kedelai gitu kan. Coba yang jorok, nggak pakai plastik, kakinya mana kapalan, diinjek-injek gitu ya, baru dibentuk jadi tempe. Orang Indonesia, bodo amat, yang penting enak lah. Cara bikinnya, nggak usah tahu, nggak apa-apa. Untuk apa mengetahui sesuatu yang kalau kita tahu jadi menyakitkan? Gitu. Mendingan nggak tahu sekalian deh, yang penting enak gitu. Itu kan beda-beda standarnya, jijik dan tidak jijik. Maka termasuk bekicot. Bekicot itu ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan gitu. Yang memperbolehkan yang menganggap itu hewan air sebetulnya yang nangkring di kayu-kayuan dan ranting-ranting. Tapi yang mengatakan haram pertama
Bekicot itu adalah hewan yang hidup di darat, matinya nggak disembelih, ya karena emang nggak punya leher gitu. Sama kayak kepiting gitu kan, terus menjijikan juga. Maka pasti ada khilafiyah di situ. Nah kalau orang Indonesia, orang Indonesia juga menjijikan dan tidak menjijikan juga wallahu alam tuh apa gitu kan. Ya pokoknya kalau menjijikan ya nggak boleh dikonsumsi. Ya kalau orang Arab tadi seperti usus buat mereka haram ya, buat orang Indonesia mah halal-halal aja. Kira-kira seperti itu. Baik, jamaah sekalian, ini masih ada waktu atau kita buka tanya jawab sekarang, Mbak Dia? Lanjut dulu kayaknya Ustazah. Ini yang masuk ke saya baru 2 kok pertanyaan. Kita sampai jam 12:30 ya? Sampai jam berapa? Jam 1:04. Oh iya, jam 1:04, sorry. Makanan yang najis, ini contohnya darah, marus. Tahu marus ya? Darah yang dimasukkan ke wadah, terus dia nanti membeku kayak gini, diiris-iris, dimasak. Secara kasat mata kayak ati sapi, tapi lebih amis katanya sih. Wallahu alam ya, nggak pernah makan juga saya. Tapi ini ada yang makan. Ya udahlah, nggak usah, darah mah buang aja, najis gitu. Nggak boleh dimakan, najis. Kemudian yang kedua darah ular. Konon bapak-bapak katanya buat apa, katanya obat tenaga, obat kejantanan segala macam ya. Geli juga ya kalau jadi istrinya suaminya habis minum darah ular terus berhubungan, geli juga. Habis makan najis gitu kan. Oke, berikutnya yang ketiga lawar. Lawar itu apa? Bukan kelelawar ya. Lawar itu adalah makanan khas Bali yang isinya sayur mayur, sayur-sayur yang dicacah-cacah. Terus apa masalahnya? Masalahnya di sana ada yang lawar biasanya diciprati dengan darah binatang. Kalau diciprati oleh darah babi namanya lawar babi. Kalau diciprati darah ular namanya lawar ular. Kalau diciprati darah ayam namanya lawar ayam. Konon darah-darah tersebut menimbulkan sensasi tersendiri, lebih nikmat dan lebih beraroma. Konon katanya. Nah, kalau kita mau makan lawar, nanti kalau ditanya, Bu, mau makan lawar apa? Lawar ular apa lawar babi apa lawar ayam? Jangan dikira lawar ayam artinya daging ayam yang jadi campurannya, darah ayam yang jadi campurannya. Makanya kalau kita mau makan lawar, lawar yang original, nggak dicipratin, Mbak, saya lawar sayur doang ya, nggak dicipratin darah apa-apa. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya sosis darah, ini juga banyak ditemukan di luar negeri ya, seperti di UK ini juga banyak sosis yang mencampur daging dalam campurannya itu dicampur darah, sehingga disebut juga dengan black pudding, ya karena sosisnya dicampur dengan darah jadi kehitaman warnanya. Kemudian kue darah babi ini ditemukan di Taiwan, jajanan anak-anak sekolah ya ini. Ini bukan kue ketan hitam ya teman-teman. Ini kue darah babi ya di Taiwan. Oke, baik. Berikutnya air kencing juga nggak boleh. Maka terapi urin ini tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan terdesak, nggak ada pengobatan lain kecuali ini. Tapi kalau masih ada pengobatan yang halal, nggak boleh ujuk-ujuk kita cari yang haram. Oke, kemudian berikutnya, nah tinja itu juga najis. Nggak boleh orang makan tinja. Makanya kopi luwak itu masuk dalam kriteria khilafiyah. Kopi luwak tahu ya? Ada binatang yang namanya luwak, nih luwak ya. Dia makan biji-bijian kopi. Nah setelah biji kopi dia makan, dia kan tuh, nya tuh ditampung. Nah di nya itu banyak sekali biji-bijian yang bercampur dengan nya dia. Nah, yang biji-bijian dipisahkan, terus nya dibuang, biji-bijiannya dicuci sedemikian rupa, lalu diolah jadi bubuk kopi luwak. Sebagian ulama mengatakan keharamannya, sebagian lagi mengatakan tidak. Yang mengatakan keharamannya mengatakan bahwa kopi luwak itu, yang mengatakan keharamannya ya, kopi luwak itu sebetulnya dia tinja yang dijadikan bubuk. Ya tinja walaupun dicuci sama tinja ya najis aja gitu. Tapi yang mengatakan tidak najis, yang mengatakan halal, mengatakan ya itu kayak benda suci kena najis. Ya, biji kopi kan suci, kena nya luwak. Ya dicuci aja, ntar juga jadi suci begitu dicuci gitu kan. Sama kayak ususnya suci. Yang ada di dalamnya yang kotor, yang najis. Begitu nya dibuang, ya berarti ususnya udah suci. Nah, itu kira-kira analogi dari dua pendapat yang ada. Terserah jamaah sekalian mau minum kopi luwak atau enggak gitu ya. Kalau saya sih nggak minum. Karena mahal.
Dan juga membayangkan, saya orangnya susah move on ya. Kalau misalnya ditawarin kopi luwak, udah ngebayangin ini kopi keluar dari anusnya luwak, enggak gitu. Geli aja rasanya. Oke, baik. Tapi buat yang suka ya silakan saja. MUI sudah mengeluarkan fatwa halalnya memang. Makanya seperti Starbucks, Coffee Bean, dan lain sebagainya yang menyediakan kopi luwak itu dapat sih sertifikat halalnya karena MUI memakai pendapat yang cenderung menghalalkan. Baik, kriteria yang kedua adalah memabukkan. Yang disebut dengan memabukkan itu apa sih? Mabuk tuh maksudnya hilang akal, ya. Akal sehatnya tuh jadi bermasalah. Kemudian khomer. Khomer itu adalah artinya kullu muskir, setiap yang memabukkan itu namanya khomer. Baik dia itu memabukkan karena ada alkoholnya atau bukan karena alkohol. Dengan atau tanpa alkohol, khomer itu memabukkan hukumnya. Baik memabukkannya itu karena diminum, atau karena dimakan, atau karena dihisap, atau karena disuntik. Ya, nah itu semuanya kalau bikin mabuk maka namanya adalah khomer. Khomer itu tidak hanya berupa minuman cair ya, bisa juga ganja kering yang dihisap, bisa sesuatu yang bisa berupa pil ekstasi, ya itu namanya khomer. Pokoknya sesuatu yang memabukkan itu namanya khomer. Kemudian cara mengidentifikasi ini khomer atau bukan gimana dong? Pertama, tes mabok. Ini bikin mabok apa enggak? Kalau diminum sedikit tidak mabok, namun kalau diminum dalam jumlah besar itu bikin mabok, yaitu adalah khomer. Ya, jangan gara-gara gini. Saya minum brandy 1 sendok enggak mabok tuh, berarti brandy halal dong buat saya. Oh enggak, coba minum 1 botol mabok kan? Ya kalau itu bikin mabok dalam jumlah besar ya berarti itu khomer. Kalau dia sudah dihukumi sebagai khomer, maka sedikit atau banyaknya nggak boleh dikonsumsi. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu yang diminum dalam jumlah banyak, sebanyak apapun nggak bikin mabok, ya itu bukan khomer namanya. Maka perlu ada kerjasama antara ahli medis, ahli gizi, ahli ya dokter, ya farmasi, ya pokoknya ahli di bidang itulah gitu kan, ditambah dengan ulama yang bisa memutuskan hukumnya. Kemudian diperlukan beberapa relawan. Kalau bisa relawannya jangan yang beragama Islam, ya khawatir ntar beneran mabok dia kita jadiin kelinci percobaan, masalah gitu. Jadi kalau bisa volunteernya itu bukan Muslim dan belum pernah mabok. Kalau dia udah pernah mabok, wah dia minum sebotol juga nggak mabok gitu. Padahal kita ingin betul-betul yang original yang belum pernah mabuk. Maka boleh kita minta tolong sama teman kita yang non-muslim. Nah, temanku, kita kan bestie nih, gitu kan. Boleh nggak? Nih tolong diminum dong. Mabuk nggak lo? Kalau lu mabuk, gue nggak minum dah. Gitu kan. Boleh juga kan? Kan dia nggak ada masalah kalau dia yang mabuk. Karena dia tidak terikat dengan aturan syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah penetapan ketika keluar fatwa resminya bahwa itu adalah khomer, maka sedikit atau banyak nggak boleh kita konsumsi. Ya, walaupun standar MUI kadang-kadang standar rendah juga sih. Ada yang tidak mengandung alkohol dan tidak memabukkan, tapi tetap nggak lulus sertifikat halalnya. Contohnya apa? Contohnya minuman soda merek Bintang. Bintang itu kan ada 2 ya. Ada yang mengandung alkohol, ada yang 0% alkohol. Yang mengandung alkohol kalau nggak salah yang 4% itu yang warnanya biru apa hijau gitu kan. Terus yang tidak mengandung alkohol itu yang warnanya silver kalau nggak salah. Tapi yang tidak mengandung alkohol sama sekali itu sebetulnya nggak bikin mabok gitu. Bikin rada pusing kayak kebanyakan makan durian, iya. Konon kata yang suka meminumnya. Saya dapat informasi itu dari teman, dia tukang mabok dulunya, terus udah tobat. Tapi kecanduannya masih ada. Sehingga untuk mengobati kecanduannya itu dia minum minuman yang sangat pekat gitu kan, tapi tidak bikin mabok. Salah satunya Bintang yang 0 alkohol. Nggak bikin mabok kok dia bilang. Paling kalau kebanyakan kayak kalau kita habis makan durian pusing-pusing dikit, tapi nggak mabok dia bilang gitu. Oh berarti nggak memabukkan dong? Enggak. Tapi nggak ada sertifikat halal dari MUI. Kenapa? Bukan karena MUI menganggap itu khomer, tapi MUI khawatir kalau ada yang merek Bintang dikasih sertifikat halal, dikirain semuanya halal gitu.
Kan kadang-kadang orang nggak teliti, mana yang mengandung alkohol, mana yang enggak, sama-sama bintang, sama-sama kaleng gitu. Nah, kalau orang salah ngambil, ada yang ada sertifikat halalnya, ada yang enggak. Dia ngambil yang enggak, yang ada alkohol 4%, ya mabok lah dia, bertanggung jawab nanti MUI gitu. Ya. Jadi standarnya kadang ya enggak selalu yang bikin mabok. Ya kalau dalam pandangan MUI berbahaya, ini masalahnya kalau sertifikat halal ini dipasang di sini, wah bikin bahaya nih, ya udah nggak dipasang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Masih ada waktu, Mbak Dia? Lanjut lagi? Mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab dulu mungkin Ustazah ya. Sudah ada beberapa. Siap. Baik. Padahal seru banget. Seru. Apalagi siang-siang ini banyak makanan yang dibahas ya, Ustazah. Jadi lapar ya. Iya. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah, kalau kita mengkonsumsi makanan haram yang benar-benar kita tidak tahu itu haram atau tidak, padahal kita sudah berusaha, apakah doa kita tetap akan tidak dikabulkan? Ini penanya pernah mendengar kalau dosa mungkin diampuni kalau dosa mungkin diampuni karena ketidaktahuan kita, tapi apakah efek lainnya tetap masih akan kena? Kalau kita sengaja memakan makanan yang haram, sengaja, udah tahu, tapi malah makan makanan yang haram. Atau dia itu lalai, karena ada sisi lalai dari dia. Lalainya sih manusiawi, cuman bisa berefek doanya tidak terkabulkan dalam beberapa masa, gitu. Nah, kemudian kalau dia sengaja udah tahu haram masih dimakan, itu kan dosa, terus doanya nggak terkabul. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu sama sekali, sudah mengikhtiarkan diri, sudah dicek, sudah lihat komposisinya, ada sertifikat halalnya pula, gitu kan. Tapi memang bagian suppliernya yang melakukan tipu daya. Sudah dapat sertifikat halal, tukang baksonya, restorannya. Tapi nakal gitu kan, yang punya restoran malah nyampur diam-diam. Nah itu kan di luar kemampuan kita. Kita sudah berikhtiar, sudah melihat secara zahir bahwa itu tidak diharamkan, kita konsumsi. Ya tidak ada dosa, dan tidak membuat doa kita jadi mental juga, karena tidak ada unsur kelalaian. Nah ada yang nomor 3 nih. Nomor 3, memang dia itu tidak makan makanan yang diharamkan sih, tapi rada-rada lalai gitu. Udah tahu di restoran tersebut tersedia makanan yang diharamkan seperti babi misalnya. Saya makan yang bukan babi lah, pokoknya nggak apa-apa ada menu babi, saya makan yang bukan babi. Secara zahir dia memang makan yang halal memang, ayam ya. Tapi ada unsur kelalaiannya. Apa kelalaiannya? Ada kemungkinan yang besar, we have reason to believe istilahnya. Kita punya alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ayam yang disajikan di restoran itu dimasak dengan wajan yang sama dengan masak babi. Jadi walaupun yang kita makan ayam, kita punya alasan kuat meyakini bahwa ayamnya terkena najis. Kenapa? Karena alat masaknya alat masak yang sama dengan kalau orang masak babi. Karena di satu restoran yang sama, dapurnya pun sama. Ada unsur kelalaian di situ. Ya bisa saja dia tidak dikenai dosa karena yang secara zahir dia makan ayam, tapi karena ada unsur kelalaian bisa saja ada imbas yang lain seperti doanya tidak terkabul misalnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita sudah berikhtiar betul ya, udah kita beli di pasar ayam, kita lihat yang jual orang Islam, dipotongnya juga ada bekas pemotongannya, kita masak dengan halal juga. Kalaupun ternyata masih ada keharaman yang tidak terdeteksi oleh diri kita karena di luar kemampuan kita, ya sudah semuanya maafu, semuanya termaafkan, tidak berefek apapun pada kita. Insya Allah. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua yang masuk ya Ustazah. Ini seperti masih berhubungan. Jika kita kemasukan makanan haram atau kemasukan makan dari rezeki yang tidak halal, apa yang sebaiknya harus kita lakukan untuk membersihkan? Bertaubat dong. Misalnya kita temenan sama sama pendosa lah gitu ya. Misalnya saya punya tetangga misalnya,
dia saya tahu sekali bahwa pemasukannya semuanya dari perbuatan haram. Misalnya dia PSK, dia nggak punya pekerjaan lain selain menjual kehormatan dirinya. Lalu saya ditraktir sama dia, saya iya aja gitu kan. Nah, itu bisa saja saya ya harus beristighfar gitu kan, beristighfar. Tapi kalau misalnya dia punya penghasilan yang lain dari itu, ya saya boleh untuk menerima traktiran. Misalnya dia punya toko, dia punya warung, dan dia juga punya penghasilan yang halal di samping penghasilan yang haram. Maka saya boleh menerima traktirannya dengan meyakini uang yang dia pakai untuk mentraktir saya adalah yang dia dapatkan dari yang halal, gitu kan. Nah, tapi kalau satu-satunya pekerjaan dia itu memang menjual diri gitu kan, ya saya nggak boleh untuk menerima traktiran dari dia. Kalau saya sampai makan, apa yang saya lakukan? Ya saya beristighfar, gimana lagi? Nggak mungkin juga saya muntahkan. Kalau dimuntahkan pun pasti juga nggak bisa juga, udah saya makan dari tadi. Makanya perlu saya lakukan adalah bertaubat, beristighfar. Taubat dan beristighfar, dan kita tidak ingin untuk mengulanginya lagi, rasa penyesalan, keinginan kita untuk bertobat pada Allah itu sudah menghapus semua dosanya. Orang-orang para sahabat itu kan dulunya juga peminum khamr mereka di dalam perutnya, kemudian mereka para rentenir juga makan dari riba juga. Apakah karena perutnya sudah terlanjur dimampirin makanan yang haram terus selamanya menjadi pendosa? Enggak juga. Ketika mereka sudah bertaubat, mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka bertaubat, mereka enggak lagi makan makanan yang haram, sudah selesai. At-taibu anid dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Nabi. Orang yang bertaubat dari satu dosa, maka dia seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu. Seperti itu kira-kira. Baik, ini selanjutnya terkait tadi untuk kalau misalkan tiap orang itu kan mempunyai jenis toleransi yang berbeda-beda, Ustazah. Nah, ini penanya bertanya, kalau pala atau nutmeg itu ada yang bilang haram. Nah, kalau saya makan nutmeg atau pala kebanyakan jadi ngantuk sekali. Apakah berarti buat dia itu nutmeg itu haram ya, Ustazah? Pala itu bikin pusing, iya. Bikin mabok, enggak. Coba aja kita makan pala sampai sebanyak-banyaknya, mabok enggak. Bikin pusing, iya. Sama kayak durian. Durian kita makan banyak, pusing iya, mabok enggak. Ya berarti bukan khamr sih seharusnya. Cuman ada yang memang mengharamkan penggunaan pala. Kenapa? Karena pala itu ada kandungan yang mirip seperti yang ada di dalam antidepresan, semacam yang bikin fly gitu ya. Cuman kan sangat sedikit sekali, itu pun alami. Dan kalaupun kita mengkonsumsinya banyak juga nggak bikin mabuk juga. Gitu. Tapi ya kalau mau dihindari itu lebih baik. Tapi kalau tetap dikonsumsi karena misalnya enak buat jadi campuran sop gitu kan, ya nggak ada masalah juga. Karena pala juga bukan khamr sebetulnya, cuman adalah kandungan sedikit sekali yang mirip dengan kandungan yang antidepresan tadi. Kira-kira seperti itu. Sebaiknya dihindari, tapi kalau hanya sedikit pun itu diperbolehkan. Oke, baik. Berikutnya. Baik, berikutnya ini Assalamualaikum, maaf izin bertanya Ustazah. Bagaimana hukumnya jika kita memakan makanan yang haram karena disebabkan cara mendapatkannya? Mungkin tadi ada hubungan dengan tadi Ustazah cerita ya. Jelasnya gini, kita menikah ternyata suami cara mendapatkan rezekinya dengan cara menipu orang, sedangkan kita tidak tahu itu bagaimana dan apakah akan ada efek juga ke ibadah kita. Kalau memang kita tidak tahu ya selesai masalahnya. Cuman masa sih istri nggak tahu suami kerjanya apa? Ada juga ya hidup 24 jam dengan suami nggak tahu kerjanya apa. Ya kalau misalnya kita tahu suami kita kerjaannya apa nih, kan secara zahirnya apa? Oh dia itu buka toko, oh dia itu pekerjaannya jualan, oh dia itu pegawai dan lain sebagainya. Kita kan pasti tahu kerjaannya apa. Tapi kalau ternyata di luar pekerjaan resminya, dia punya pekerjaan tambahan menipu orang lain dan kita tidak tahu, ya itu bukan di kita masalahnya. Masalahnya yang menanggung adalah suami tersebut. Selama memang kita sama sekali tidak tahu. Ya, sama sekali tidak tahu. Kalau misalnya pun dia itu melakukan penipuan, tapi ada rezeki yang halal yang menjadi profesi utamanya, ya kita insya Allah kita yakini saja bahwa apa yang dia nafkahkan ke kita adalah dari rezekinya yang halal tersebut.
Adapun soal tipu menipu yang menjadi sampingan yang kita tidak ketahui, ya wallahu a'lam. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi, kita hanya bisa menghukumi apa yang zahir dalam pandangan dan penilaian kita. Wallahu yatawallas sarair. Adapun yang tidak terdeteksi oleh diri kita dalam penilaian, dalam penglihatan kita tidak terdeteksi, hanya Allah dan Dia saja yang tahu, yaitu kembali semuanya kepada Allah. Maksudnya suami tersebut yang mempertanggungjawabkannya langsung kepada Allah, sedangkan anak dan istrinya tidak memiliki efek apapun. Insya Allah. Baik, mungkin ini 2 atau 1 pertanyaan terakhir. Ya ini, apakah zaman sekarang masih boleh makan makanan yang haram untuk obat? Misal kalau punya luka tapi tidak sembuh-sembuh, kemudian maaf, ada yang bilang disuruh makan biawak agar cepat kering lukanya gitu. Dalam keadaan darurat saja diperbolehkan mengkonsumsi obat yang haram. Seperti ketika AstraZeneca ya, ketika yang Sinovac-nya itu lagi pada vaksin COVID kemarin kan, MUI mengeluarkan fatwa kehalalan AstraZeneca dalam kondisi darurat karena stok Sinovac saat itu habis. Hanya ada AstraZeneca, makanya dibolehkan sama MUI ya kan. Namun ketika sudah ada lagi Sinovac, AstraZeneca-nya ya udah nggak boleh lagi dipakai kan gitu. Jadi hanya dalam keadaan darurat saja berobat dengan yang najis diperbolehkan ketika sudah tidak ada lagi pilihan lain yang bisa untuk dijadikan alternatif. Innallaha anzalad da'a wad dawa. Sesungguhnya Allah itu menurunkan obat dan penyakit sekaligus obatnya. Fatatadawau bil halali wala tatadawau bil harami. Maka berobatlah dengan yang halal, tapi jangan berobat dengan yang haram. Cuman dalam kaidah yang lain, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan menyebabkan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Jadi kalau misalnya makan biawak adalah salah satunya pilihan, nggak ada lagi cara yang lain, apa boleh buat. Misalnya dia mau ke dokter, nggak punya duit sama sekali. Kalau dia ke dokter, nggak akan diobati karena nggak punya duit. Kalau dia berdiam saja tanpa ikhtiar yang lain, bisa mati dia. Ada deh biawak gitu kan, yang ditawarin temennya gratisan. Kalau dia makan biawak itu dia bisa sembuh. Kalau nggak makan dia bisa mati. Ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya masih ada ikhtiar yang lain, yang masih bisa dijangkau, yang halal, yang masih memungkinkan, itulah yang kita pilih. Bukan yang haram duluan. Haram itu adalah alternatif terakhir. Ustazah, mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi kajian kita kali ini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana kalau di tempat yang ada atau biasa menyediakan minuman alkohol seperti di hotel? Kemudian kalau ada yang memberikan uang atau makanan halal, tetapi pekerjaan orang yang memberikan tersebut masih di tempat yang menjual produk non halal, apakah kita masih boleh menerimanya atau tidak, Ustazah? Maksudnya bekerja di tempat yang menjual non halal, maksudnya kerja di pabrik miras gitu? Sepertinya sih nggak diperjelas di sini, tapi saya sih ada gitu ya, maksudnya bekerja di tempat miras gitu. Tapi memang sering memberikan kayak bingkisan gitu sih Ustazah. Ini case-nya hampir sama. Itu bagaimana Ustazah? Oke, baik. Tapi dia nggak punya pekerjaan yang lain selain itu ya? Mungkin dari pertanyaannya ingin memperjelas. Iya, Mbak saya Karlina. khawatir salah jawab karena mungkin tidak detail pertanyaannya. Khawatir saya bilang dosa-dosa haram-haram aja, padahal ternyata ada sisi lain yang bisa kita gali ya. Saya coba tawarkan ya Ustazah. Mbak Karlina mungkin ingin bertanya langsung? Iya Ustazah. Terima kasih. Iya Ustazah, nggak ada pekerjaan yang lain gitu untuk saat ini. Bekerjanya di mana kalau boleh tahu? Di kafe yang sebenarnya restoran yang ya itu tadi Ustazah, ada minuman, makanan, tapi ada alkoholnya juga kayak gitu-gitu sih. Berarti di situ tidak hanya alkohol, tapi juga ada banyak makanan yang non alkohol ya? Iya, kayak gitu. Berarti tidak 100% isinya sesuatu yang diharamkan? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Berarti di sini dia tidak 100% menjadi pegawai di tempat yang betul-betul haram. Kalau pabrik miras, ya cuma miras doang yang dijual, ya udah haram kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia di kafe, ada alkoholnya, tapi ada juga makanan yang diperbolehkan untuk kita konsumsi. Sama kayak kita di hotel.
Kita menghadiri undangan pejabat yang anaknya nikah, kita makan di hotel kan? Kita makan. Walaupun di sebelah sana ada deretan menu non halalnya alias khomernya itu, tapi di sebelah sana sajian-sajian yang dihalalkan. Apakah otomatis kita halal jadi haram semua itu satu buffet semuanya? Ya enggak juga. Yang halal ya halal, yang enggak haram ya, yang haram ya haram. Kecuali kalau misalnya ada sajiannya di situ babi, ini beda. Kenapa? Karena babi itu kan haramnya sampai penyuciannya sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau alkohol enggak, alkohol itu kenajisannya kenajisan yang sedang. Misalnya saya ada gelas, habis dipakai minum khamr oleh satu tamu, terus oleh pramusajinya diangkat, terus dicuci sekali, saya pakai gelas itu udah boleh. Kenapa? Karena bukan najis mughalladhah yang harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah sebagaimana babi. Alkohol itu enggak. Najisnya najis mutawassit, najis yang sedang. Begitu udah dicuci gelasnya dengan sabun, boleh kita pakai gelasnya. Jangan sampai kita menganggap, wah gelas di hotel ini najis semuanya nih gara-gara bekas khamr. Enggak, udah dicuci. Gitu ya. Nah, itu bedanya dengan sajian yang ada babinya dengan tidak. Tapi kalau misalnya alkohol saja, alkoholnya nggak boleh kita konsumsi, tapi menu yang lain boleh kita konsumsi. Memakai di piring bekas alkohol kalau dicuci udah disabun udah selesai udah suci, gitu ya. Jadi kalau misalnya bekerja di kafe tersebut, ya enggak otomatis 100% gajinya jadi haram, enggak juga, gitu kan. Yang haram ya yang datang ke situ minum khamr, membeli khamr, nah itu yang jadi masalah. Kemudian pemilik kafe juga kena imbas haramnya. Kenapa? Dia muslim, kenapa jual khamr? Nah, kalau hanya sekedar pegawai, dia melakukan hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dosa, gitu kan, apalagi cuma satpam, cuma buka tutup doang pintu, ya nggak bisa juga kita bilang haram juga, ya. Selagi masih ada yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan tersebut, dan dalam pekerjaan tersebut ada halalnya, tapi juga ada haramnya, nggak bisa juga kita bilang 100% haram. Apalagi itu adalah salah satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menghidupi keluarganya, nggak bisa otomatis kita bilang haram-haram aja. Selagi masih ada celah untuk kita berhusnuzon. Baik. Ustazah maaf, boleh lanjut nggak yang tadi? Kalau yang di hotel, semisal itu ada babinya, berarti kita sama sekali nggak bisa ya Ustazah? Kecuali kalau dapurnya beda. Oh. Kalau dapurnya beda, misalnya kan kalau dapurnya beda, kayak kalau kita tuh ke food court-nya Singapore Airport-nya Singapura itu kan dipisah, ya kan? Kalau warung yang nampannya hijau itu yang non babi. Kalau yang nampannya merah itu yang ada babinya. Nah, ketika ketika diberesin sama orang-orangnya, sama pegawai-pegawainya, ya, yang nampan merah disatukan jadi nampan merah, tempat pencuciannya tersendiri, nampan hijau sendiri. Dapur juga yang halal dan non halal itu juga dipisah. Itu di Singapura ya. Kalau di airport kita belum kayaknya. Jadi yang seperti itu. Jadi kalau dipisah dapurnya, peralatannya, pegawainya dan lain sebagainya, it's okay. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dicampur begitu saja, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi. Kira-kira seperti itu. Oke, jazakillah Ustazah. Sama-sama, Ibu. Baik, itu pertanyaan terakhir di sesi kajian kita hari ini. Alhamdulillah menarik sekali ilmunya ya Ustazah. Banyak sekali yang sudah kita menambah ilmunya untuk mengenai bagaimana mengapa harus menghindari makanan yang haram, dan tadi termasuk deskripsinya seperti apa. Jazakillah khairan Ustazah. Untuk akhirnya boleh minta izin untuk pimpin doanya Ustazah. Baik. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita bisa menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, keridhaan, diterima oleh Allah, digugurkan dosa-dosa kita, dan kita menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat, dalam keimanan yang sempurna, ya, supaya bisa ketemu Ramadan tahun-tahun berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap, mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Dan untuk teman-teman semua juga saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki amal ibadah kita kelak. Baik, akhir kata kita akan jumpa lagi insya Allah di bulan Syawal nanti. Dan karena ini memang sudah di hari-hari terakhir Ramadan ya, jadi semoga tetap lancar ibadahnya, bagi yang mudik juga tetap lancar perjalanannya. Dan sampai jumpa lagi insya Allah. Sebelum kita tutup, kita bacakan doa kafaratul majelis dulu Ustazah ya. Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.